Ada mushaf. Mushaf Al-Quran. Mushaf. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'du. Terlanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah peristiwa itu. Hati kalian seperti batu atau lebih keras dibandingkan batu. Padahal sebagian batu terkadang ada yang terpancar padanya sungai-sungai. Sebagiannya lain terpecah sehingga mengeluarkan air. Dan sebagiannya terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Surat ini atau ayat ini jatuh setelah kisah Baqarah Bani Israel. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana kisah Baqarah sapi betina Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kuasanya mampu menghidupkan setelah kematiannya, dan bagi Allah itu mudah. Kemudian Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Musa alaihi salatu wassalam memukulkan sebagian dari anggota sapi betina yang sudah disembelih itu ke badan orang yang mati tadi. Tiba-tiba kemudian orang yang mati itu hidup. Kemudian memberitahu siapa pembunuhnya. Setelah diberitahu bahwa yang membunuhnya adalah anak pamannya, maka dia pun mati kembali. Peristiwa ini membuat menangis Bani Israel.
bagaimana bisa Musa alaihi salatu wassalam menghidupkan atas izin Allah dan memberitahu siapa pembunuhnya sebelumnya mereka sudah sibuk menghabiskan harta-harta mereka untuk peristiwa ini. Mereka pun menangis. Tetapi entah kenapa dengan lamanya waktu dari peristiwa itu, tiba-tiba mereka keras lagi hatinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa qasat qulubukum. Kemudian mengeraslah hati kalian. Padahal kalian sebelumnya melembut, menangis, berterima kasih kepada Musa sehingga tersingkap siapa pembunuhnya. Dengan lamanya waktu, tiba-tiba mereka mengeras lagi. Summa qasat qulubukum. Tiba-tiba keraslah hati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala permisalkan hati Bani Israel dengan batu. Lihat bagaimana ada hati-hati manusia itu seperti batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan batu dibandingkan hati. Rupanya ada batu itu lebih baik dibandingkan hati. Karena ada batu itu yang terpancar di tengah-tengahnya sungai. Ada batu yang kemudian terpancar padanya mata-mata air. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta air kepada Allah atas permintaan Bani Israel karena mereka ingin minum, faqul nadrib bi'asakal hajar, kami pun perintahkan Musa, pukullah batu itu. Maka Musa pun memukul batu, tiba-tiba apa? Fangfajarat minha isnatai asyara. Tiba-tiba kemudian dari batu terpancar 12 mata air. Artinya ada batu itu yang bisa memancarkan air. Kemudian ada batu itu yang jatuh karena takut kepada Allah. Seperti kasus ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk diperlihatkan Allah. Arini kaifa anzur ilaika, tampakkan kepadaku wajahmu ya Rabb, bagaimana aku bisa melihatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Walakin dur ilal jabal, walaupun demikian lihatlah gunung itu yang penuh dengan batu itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau aku seandainya menampakkan kepada gunung batu dan gunung batu itu diam, maka engkau akan melihat diriku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dzakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan kepada gunung batu itu, hancur gunung batu itu, berjatuhan gunung batu itu, dan Musa pun pingsan. Kenapa gunung-gunung itu kemudian berjatuhan? Sekali lagi, wa min halama yahbitu min khasyatillah, karena mereka takut dengan Allah. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka engkau lihat gunung akan bergegar karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa gunung ini atau batu itu kan benda mati. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan itu memiliki ihsas. Ihsas itu perasaan. Jangan sangka gunung tidak punya perasaan. Mereka ada perasaan. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih. Gunung bertasbih, lautan bertasbih, hutan bertasbih, semua bertasbih, bumi langit bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla.
Makanya ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar oleh siapa? Oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dialah yang pertama membuatkan mimbar. Tamim ibn Aus Ad-Dari yang pernah berjumpa dengan Dajjal itu. Jadi pokok kurma yang biasa Rasul naik di situ sudah tidak dinaiki Rasul lagi. Ketika Rasul pindah ke mimbar, nangislah pokok kurma ini. Bahkan tangisannya sampai terdengar telinga para sahabat. Akhirnya Rasul turun dari mimbar itu, mengelus-ngelus pokok kurma itu seperti menenangkan anak kecil. Baru kemudian diam. Lihat bahwa jangan dikira kemudian benda-benda mati itu atau benda-benda yang tidak berakal sekalipun seperti binatang, mereka punya perasaan. Imam Ahmad dalam musnadnya menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu ketika Nabi SAW membonceng Anas, kemudian berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian keledai yang ditungganginya melewati seekor unta. Dikejar sama unta itu. Tiba-tiba kemudian unta itu lari lebih dulu, kemudian menikung. Kemudian berhadap-hadapan dengan keledai Rasul. Tiba-tiba unta itu yabruk sujud di hadapan Rasul dan menangis, mengeluarkan air mata. Nabi turun dari keledainya, kemudian diusaplah tangisan unta itu. Kemudian Nabi SAW berteriak, liman hadal ibil, ini unta siapa ini? Faja'a fatan minal ansar, datang anak muda dari Ansar dan mengatakan, milik saya wahai Rasul. Maka Rasul marah dan mengatakan, afala tattaqillah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati malakaka Allahu iyyak, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Lihat binatang ini sudah Allah kuasakan kepadamu. Fa innahu syaka alayya, dia sedang mengadu kepadaku untamu itu. Innaka tuji'uhu wa tut'ibuhu, engkau hanya bisa mempergunakan dia, tapi dia buat dia lapar dan kau buat dia tidak tenang hidupnya. Kau tidak berikan kesejahteraan kepada dia. Unta saja paham mengadu kepada siapa. Unta lo paham bahwa yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Nabi SAW. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW. Betapa banyak orang yang jauh lebih baik dibandingkan unta. Ketika ada masalah bukan datang kepada Rasulullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian bermasalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Unta saja mengembalikan kepada Rasul, kita pula kemana-mana kembalinya. Ke adat lah, ke perasaan lah, ke macam-macam. Ya. Artinya kembali kepada ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan bagaimana keras hatinya Bani Israel. Sampai-sampai batu lebih baik dibandingkan hatinya Bani Israel. Ingat, Al-Quran ketika menjelaskan tentang hati Bani Israel bukan berarti berlaku kepada hati Bani Israel saja, tidak. Karena al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran dalam Quran itu bukan sebab turunnya kepada siapa dan sedang bicara tentang siapa, tapi umum lafaz ini juga pelajaran bagi kita bahwa ada hati-hati seperti Bani Israel di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati yang keras. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, in aradta an yalina qalbak, kalau engkau ingin melembutkan hatimu, fa'at imil miskin wamsah bi ra'sil yatim, berilah fakir miskin makanan, usap kepala anak yatim. Artinya bahwa kelembutan hati itu penting dalam kehidupan. Dalam berdakwah juga sama. Fa in kunta ghalidal qalbi lan faddu min hauli, kalau engkau keras gitu ya, maka orang enggak mau ngaji sama kita, mungkin enggak dapat hidayah. Terkadang maksudnya baik, cara penyampaian tidak baik, enggak jadi kebenaran itu sampai kepada orang lain. Dan kata para ulama, obat hati keras itu ada 5. Ulama mengatakan kalau anda keras hati, lakukan 5 perkara. Yang pertama, kalau
al-batni, kosongkan perut. Artinya berpuasa. Kalaupun tidak berpuasa, jangan terlampau kenyang. Karena kenyangnya perut itu biasanya mengeraskan hati, kata ulama. Di zaman sekarang kuliner itu luar biasa, memang mengeraskan hati. Coba apalagi lagi liburan gini kan, acaranya asik kuliner dari warung ke warung saja, itu bisa mengeraskan hati. Kemudian yang kedua, tadabburul Quran. Cobalah Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Makanya ada kaedah para ulama, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami isi kandungan Al-Quran itu lebih baik dibandingkan menghafal huruf-huruf dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Nabi SAW suatu ketika memanggil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu di antara 4 pakar Quran yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Quran darinya. Kata Nabi SAW, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, maksudnya kunyah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Iqra alayya al-Quran, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wal Qur'anu unzila ilaika? Rasul, macam mana saya akan membacakan Quran kepadamu? Lah Quran kan turun kepadamu. Dari sini menunjukkan apa? Sunnahnya seseorang itu meminta dibacakan Al-Quran. Karena terkadang Al-Quran dibaca sendiri itu pengaruhnya sedikit. Tapi ketika kita mendengar orang membaca Quran dan memiliki suara indah, terkadang orang bisa menangis. Cobalah kita dengar murotal gitu ya, yang baca Syekh Surem, kan enak tuh nangis gitu. Kalau antum yang baca serem. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Akhirnya lihat adabnya Abdullah bin Mas'ud, tidak mendebat Rasul dan mengatakan Rasul surat apa, Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, tidak. Terus sahabat, ketika Rasul meminta baca, langsung baca. Itulah sahabat kan. Kalau mungkin saya bilang tolonglah bacakan ke saya Al-Quran, pasti antum milih-milih surat apa Ustaz gitu. Abdullah bin Mas'ud tidak membantah. Dia langsung memilihkan ayat Al-Quran, langsung surah An-Nisa dia baca sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya tiap-tiap umat ini didatangkan di hadapan Allah bersama saksi-saksinya dan engkau akan jadi saksi bagi mereka. Tiba-tiba Nabi SAW menangis dan mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, hasbuka hasbuka ya ibn Mas'ud, cukup cukup wahai ibn Mas'ud. Rasul langsung menghentikan karena paham dengan bacaan itu. Kemudian Rasul menangis dan kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul menangis sampai membasahi janggut air matanya. Artinya Rasul menangis. Ada kaidah di sini bahwa Rasul paham dengan isi Al-Quran. Makanya ada kaidah fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami isi Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar menghafal. Banyak hufadul Quran, hafid-hafid Al-Quran, bagus. Karena orang yang menghafal Quran tentu pahalanya banyak, karena setiap satu huruf 10 kali lipat pahalanya. Tetapi orang memahami Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar menghafal. Antum tahu kenapa Yahudi sesat? Karena Yahudi sesat itu bukan mereka tidak diturunkan kitab kepada mereka Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Allah gambarkan mereka itu seperti keledai membawa buku, ya kan? Kamathali himari yahmiluna asfara, seperti keledai bawa buku. Kira-kira keledainya paham gak dengan bukunya tuh?
nggak paham. Jadi Yahudi itu seperti keledai bawa buku, yang dibawanya nggak paham itu isinya apa tuh, karena mereka hanya fahmul huruf, hanya memahami lafaz-lafaznya saja, tapi tidak paham isinya gitu ya. Makanya penting belajar tafsir itu. Jangan dianggap remeh belajar tafsir ini, karena kita sedang tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu penting. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya isinya Quran ini. Ya. Jadi tadabbur Quran itu bisa melembutkan hati. Kemudian kata para ulama yang ketiga, menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin, saya mau tanya antum. Nabi SAW bangun paling telat itu jam berapa? Nabi SAW membatasi umat ini setelat-telatnya bangun bagi seorang mukmin itu jam berapa? Siapa yang tahu? Jawabannya di azan pertama. Itu seorang mukmin setelat-telatnya bangun itu dalam Islam itu di azan pertama salat subuh. Dari mana kita tahu bahwa seorang muslim, kata Nabi SAW, setelah telatnya bangun itu di azan pertama? Karena ada hadis yang mengatakan, apabila terdengar azan pertama, azan Bilal, dan azan kedua, azan Abdullah ibn Umi Maktum, maka liyastarih qaimuhu wa yuqidu naimuhu. Hendaklah yang sholat malam istirahat, yang tidur bangun. Berarti seorang muslim itu setelah telatnya bangun itu harusnya di azan pertama, dan jarak azan pertama ke azan kedua di azan subuh itu seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Itu jarak azan pertama ke azan kedua. Itu paling telat. Tapi di zaman sekarang setelah telatnya bangun jam berapa? Subhanallah, ayam sudah bangun loh, kita belum bangun. Azan sudah tidur, kita pula melek tengah malam. Bahasanya Rasul sudah tidur, kita masih bangun. Rasul sudah bangun, kita pula tidur, gitu maksudnya ya. Maknanya begini ikhwan, antum kalau bertanya jangan menanyakan jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu bangun, tapi pertanyaannya jam berapa kamu tidur. Karena pertanyaan yang kedua menentukan pertanyaan yang pertama. Orang kalau tidurnya cepat, pasti bangunnya cepat kan gitu ya. Tapi kalau orang tidurnya lambat, pasti bangunnya lambat. Dan Nabi SAW memberikan mukjizat tidur. Bayangkan tidurnya Rasul jadi mukjizat, ikhwan. Rasul itu bersabda, tidak suka tidur setelah maghrib dan tidak suka bergadang setelah isya. Itu Nabi. Nabi melarang, jangan tidur setelah maghrib, tapi jangan bergadang setelah isya. Artinya apa? Jangan bergadang setelah isya itu supaya apa? Supaya bisa bangun malam kan gitu ya. Makanya Urwah bin Zubair itu kan keponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena putra daripada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar, dan Asma saudari Aisyah radhiyallahu anha. Zubair ini bawa kawannya ke rumah Aisyah. Habis isya ngobrol, namanya anak muda, ngobrol. Aisyah datang dan mengatakan, "Ya Zubair, laisa hakadha ma fa'alun Nabi." Bukan seperti itu yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah ngobrol ba'da isya. Nabi itu tidak pernah ngobrol pada isya, kecuali ada kepentingan ya, seperti kajian gini. Kalau tidak ada kepentingan langsung tidur. Boleh diuji oleh siapapun, ikhwan. Diuji siapapun, mau ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, bisa diuji. Kualitas tidur setelah isya dengan kualitas tidur selepas jam 12 malam. Bisa kita uji. Siapa yang dokter di sini? Orang yang tidur ba'da isya dengan tidur jam 1 jam, itu kualitas tidur ba'da isya itu bisa menyehatkan badan. Dia bisa besoknya itu akan nasyid, semangat. Tapi kalau sudah jam 1 jam 2 tidur, walaupun 10 jam bangun itu masih loyo itu. Kan gitu ya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini mujizat Nabi.
Nabi SAW mengajarkan sampai ke tidur loh. Pada Isya tidur, kalau nggak ada keperluan tidur. Kecuali ada manfaat dunia atau akhirat lain kan itu. Ya Nabi SAW pernah juga telat tidur dan telat bangun pernah sekali-kali. Tapi kita kan bukan sekali-kali, berkali-kali, itu bedanya. Nabi sekali-kali, kita berkali-kali, bertambah-tambah lagi, bukan berkurang-kurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengajarkan cara tidur. Saya tanya, tidurnya Nabi itu berapa kali? Dalam sehari? 3 kali. Rasul itu tidur 3 kali dalam sehari. Kalau kita makan yang 3 kali. Rasul tidur 3 kali. Rasul itu tidak pernah berbicara soal makan. Maksudnya makan itu kapan saja tidak dilarang. Cuman caranya Rasul jelaskan. Caranya makan kanan, baca basmalah 3 jari, itu saja kan. Tetapi kalau tidur, Nabi SAW contohkan. Pertama, tidur ba'da Isya sampai separuh malam atau 2/3 malam, sebagaimana disebutkan dalam surah Muzammil. Bisa separuh malam kemudian bangun, ataupun 2/3 malam kemudian 1/3 malam akhir bangun. Kemudian Rasul menghabiskan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Kemudian ketika azan pertama sebelum azan subuh, maka Rasulullah SAW istirahat. Disitulah Nabi SAW sekitar 15-20 menit Rasul tidur lagi. Ustaz, kalau saya ingin niru Nabi 15 menit, 20 menit sebelum subuh saya tidur, bablas lah subuh saya katanya. Iya, tidurnya gimana caranya? Nabi itu tidur bukan kayak antum terlentang begitu. Rasul tidur ke lambung kanan, kemudian dijadikan ininya bantal begini, miring ke lambung kanan. Karena kalau tidur miring ke lambung kanan tidak akan khusyuk tidurnya, pasti mudah terkejut, sehingga akan terbangunkan dengan suara azan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW tidur sebelum zuhur yang disebut dengan kailulah namanya. Tidur kailulah itu tidak lama, bisa 10 menit, bisa 15 menit paling lama. Tidur kailulah namanya. Dan ini keajaiban menurut ilmu kesehatan, bahkan yang meneliti ini orang barat. Orang yang biasa tidur kailulah sebelum subuh, sebelum zuhur, walaupun hanya 10-15 menit, maka akan disehatkan jantungnya, tidak akan mudah stroke. Ya, ini penelitian barat. Tapi bagi kita, walaupun barat tidak meneliti, anggaplah tidak ada penelitian barat bahwa orang yang kailulah itu bisa menyehatkan jantung gitu ya. Tetap kita katakan bahwa tidur Nabi itu mukjizat. Pasti ada kesehatan di situ. Apalagi setelah diteliti barat gitu ya, makin lagi gitu ya. Terkadang barat itu hanya meneliti saja kan. Contoh umpamanya air yang dibacakan Al-Quran, diteliti Jepang, rupanya bisa jadi detox ya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau orang ingin lembut hatinya, maka sukalah bangun tengah malam. Minimalnya jangan telat bangun. Dan dalam Islam setelat-telatnya bangun 20 menit sebelum azan subuh, itu paling telat itu. Karena sholat malam bisa melembutkan hati. Kemudian yang keempat, kata ulama, suhbatus salihin, berkawan dengan orang saleh, berkawan dengan orang baik, taat beribadah, lembut hati kita. Kalau tidak berkawan dengan mereka susah. Apalagi berkawan dengan orang jahat, keras lah kita jadinya kan itu. Maka cari orang-orang soleh, karena orang soleh itu di dunia aja manfaat, apalagi di akhirat. Kemudian yang terakhir kata para ulama, seperti hadis yang saya baca tadi, hendaklah kita memberi makan fuqara wal masakin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Itu bisa melembutkan. Ada tambahan, ziarah kubur. Ziarah kubur itu juga melembutkan hati, dan ingat akhirat juga melembutkan hati. Karena begini, hati ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki fungsi yang luar biasa. Kedudukan hati itu, pertama, hati itu adalah raja bagi badan kita.
raja bagi badan kita. Apapun yang diperintahkan hati, badan ini ikut saja. Kalau hati memerintahkan mata mandang, maka dia memandang. Kalau hati memerintahkan dengar, maka telinga mendengar. Kalau hati memerintahkan kaki jalan, maka kaki jalan. Makanya Imam Abdul Qayyim mengatakan al-qalbu kal malik wal jawarihu kal junud. Hati itu seperti raja, sementara anggota badan ini adalah tentaranya. Makanya ketika kita membahas tentang ibadah puasa, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin yang tidak pernah makan seperti layaknya orang puasa. Bukan itu hikmah puasa. Tapi Allah tutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini loh, di dada kita. Sebab kalau hati sudah takwa, semua jadi takwa. Karena dia yang menjadikan bergeraknya semua badan. Ini yang pertama, kedudukan hati itu sebagai raja. Maka kalau keras hati, berarti rajanya keras dan akan mempengaruhi anggota badannya. Kemudian yang kedua, hati itu mahallut takwa, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dia tempat takwa. Baiknya anggota badan tergantung baiknya hati. Jahatnya anggota badan tergantung jahatnya hati. Kalau takwa hatinya, baik badannya. Kalau fasik hatinya, fasik juga badannya. Makanya Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, kata Rasul. Ingat, dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua anggotanya. Kalau dia jahat, jahat semua anggotanya. Kemudian Rasul mengatakan itulah hati. Kemudian yang ketiga, mahallu nadharil ilah. Hati ini tempat kita bisa memandang kekuasaan Allah. Hati ini bisa memandang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, bahwa tingkatan-tingkatan hati, tingkatan-tingkatan derajat itu ditentukan dengan tingkatan hati, karena hati yang menentukan amalan badan. Terkadang banyak orang yang diceritakan, ada manusia itu tidak banyak beramal secara badan. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi amalan hatinya luar biasa. Maka Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga. Saya contohkan satu kisah. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasul berkumpul seperti ini bersama para sahabatnya, kata Rasul, sebentar lagi keluar dari pintu sebelah sana rajulun min ahlil jannah, laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya betul, keluar masuk dari pintu itu ada laki-laki jinjing sendal, kemudian kepalanya seolah-olah habis mandi basah, kemudian keluar masjid. Besoknya Rasul mengatakan gitu lagi, sebentar lagi akan keluar dari pintu itu rajulun min ahlil jannah, laki-laki termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi yang jalan. Sampai 3 kali dia lagi yang jalan. Jadi ada seorang sahabat ingin mengetahui kenapa Rasul sampai 3 kali menyebutkan si fulan termasuk penduduk surga. Akhirnya dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya, kemudian izin nginap di rumah orang yang hari dia nginap, dia kecewa. Sholatnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, bahkan sahabat lebih hebat lagi yang lainnya. Kenapa Rasul merekomendasikan dia termasuk penduduk surga? Akhirnya setelah 3 hari dia kecewa dan mengatakan, sebenarnya saya tidak dengan keluarga, cuman saya mendengar Rasul mengatakan Anda termasuk penduduk surga. Jadi saya ingin nginap, saya ingin tahu amalan apa yang Anda kerjakan sebenarnya. Lihat sahabat itu, mereka semangat hanya bicara soal akhirat, tidak hasad dengan dunia. Sahabat itu hasad dengan akhirat, hasad yang baik gitu, pengen seperti dia. Akhirnya kemudian sebelum pulang dikasih tahu, boleh jadi mungkin, kata dia, karena saya sebelum tidur saya maafkan semua orang yang mendolimiku. Saya maafkan semuanya. Semua yang menghasadiku ku maafkan, semua yang membuliku, semua yang memfitnahku ku maafkan.
Setiap tidur ku maafkan semuanya. Kemudian aku tidur. Gitu. Rupanya itu amalannya. Dia membersihkan hati sebelum tidur. Padahal sholatnya biasa saja. Tapi Nabi SAW 3 kali mengatakan, rajulun min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Luar biasa. Jadi terkadang hati ini ikhwatu fiddin menentukan amalan badan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan tanamkan hati yang bersih pada hatinya. Kebersihan hati. Jadi kalau Allah menghendaki kita baik, pasti Allah akan bersihkan hati kita. Bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menanamkan kebersihan hati kepada kita? Ya kita meminta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada. Yang kedua, tazyinul iman. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan hati seorang hamba karena Allah ingin kebaikan kepada hamba itu, maka Allah akan hiasi dengan iman. Ya. Kemudian yang ketiga, kutibal imanu fil qalbi. Bukan hanya dihiasi dengan iman, Allah catat iman dalam hatinya. Kemudian yang keempat, Allah buat ar-ra'fatu war-rahmah. Hatinya akan lembut sehingga mudah menangis dan mudah memberikan kasih sayang kepada orang. Ini kalau sudah Allah bersihkan hati, Allah hiasi hati dengan keimanan, Allah catat keimanan dalam hatinya, maka hatinya jadi lembut itu. Ya. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang mudah menangis. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Aisyah, perintahkan bapakmu gantikan aku salat, aku lagi sakit. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna abi rajulun bakka. Rasul, jangan. Bapakku ini Abu Bakar suka nangis. Kalau dia baca Quran enggak baca nangis saja. Perintahkan Umar saja. Gitu ya. Rasul ngomong lagi, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Tidak, perintahkan bapakmu. Sampai 3 kali. Karena Nabi SAW bukan bicara soal nangis atau tidak ketika memerintahkan Abu Bakar itu. Rasul ingin mengkadar Abu Bakar bahwa setelah wafatnya dia yang pantas jadi khalifah. Kalau dia menjadi pemimpin sholat berarti akan memimpin umat, gitu maksudnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menyangga, karena dia khawatir suara bapaknya kalau jadi imam gak kedengaran, sementara seorang imam harus keras suaranya kan gitu. Asyik nangis ganggu makmum lah, maksudnya gitu. Tapi bagaimana kelembutan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mudah menangis. Ya. Kemudian juga dilembuti dengan rahmat. Kemudian yang kelima, ta'lifullah al-qulub. Kalau sudah lembut hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kelembutan yang bertambah sampai kemudian as-sakinatu fil qalbi. Maka Allah tanamkan ketenangan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hati seorang muslim. Lah dalam ayat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum, kemudian keraslah hati kalian. Tentu keras hati itu kan ada sebab kan. Lalu apa sebabnya hati orang itu keras? Ulama mengatakan bahwa sebab hati itu keras karena al-ghaflatu min dzikrillah. Ini yang pertama. Tidak suka zikir. Tidak suka berzikir kepada Allah. Padahal zikir itu ikhwan, itu ibadah yang paling ringan dari seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Sebutkan ibadah yang Allah perintahkan yang paling ringan melebihi zikir, tidak ada. Ya. Zikir ini tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak pakai biaya. Anak kecil bisa melakukannya, anak remaja bisa melakukannya, orang dewasa bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, orang sakit bisa melakukannya, orang sehat bisa melakukannya, orang kaya bisa melakukannya, orang miskin juga. Semua bisa melakukan zikir. Tapi sholat tidak semua bisa melakukannya di masjid. Kadang sakit di rumah kan gitu ya. Kemudian puasa terkadang tidak bisa melakukannya, apalagi haji.
Tapi zikir ini semua bisa melakukannya. Anda bisa berzikir sambil berjalan, Anda bisa berzikir sambil berlari, Anda bisa berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Masya Allah, zikir ini luar biasa. Tapi lihat keutamaannya. Nabi mengatakan apa? Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi khairi min a'malikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian? Wa azkakum inda malikikum, dan bisa membersihkan di hadapan Rabb kalian. Wa arfa'ukum fi darajatikum, bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraq, lebih baik dibandingkan infak dengan emas dan perak. Wa khairun lakum minal jihad hatta talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Sampai lebih baik dibandingkan jihad, kau berjumpa dengan musuh, kau bunuh musuh atau kau dibunuh musuh. Wah, ini 5 perkara loh ya. Lebih sebaik-baik amal, bisa membersihkan jiwa, mengangkat derajat, lebih baik dibandingkan infak dari emas dan perak, bahkan lebih baik dibandingkan jihad. Amal apa coba ini? Bisa menandingi 5 amalan besar. Kata Nabi SAW ketika ditanya, apa itu wahai Rasul? Kata sahabat, kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kalian kepada Allah. Berzikir. Antum dari rumah ke sini kan bisa saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Tidak mesti habis salat. Ya, dan tanpa dibatasi hitungan. Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan? 2 kalimat ringan di lisan, dicintai ar-Rahman, berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Anda pulang dari sini bisa 100 kali berat timbangan kita, kan itu ya. Tapi orang yang jarang berzikir keras hatinya, ya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, kata para ulama, kathratuz dzunub wal ma'asi, banyak maksiat, banyak melakukan dosa, ini bisa mengeraskan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kusuruh kalian tidak melakukannya, kularang kalian malah melakukannya. Siapa yang berpaling dari peringatan, maka kami akan sempitkan hatinya. Hatinya orang maksiat itu susah. Makanya ada seorang syekh bercerita, ada orang itu kaya sekali, punya perusahaan luar biasa. Kalau masalah dunia jangan ditanya, cukup 7 turunan tuh kekayaannya. Tapi hidupnya tidak pernah tenang. Nggak tahu, pokoknya tidak tenang saja hidupnya itu. Di kantor tidak tenang, di rumah tidak tenang, banyak masalah. Padahal dari kekayaan harusnya, kalau memang itu yang dicari kebahagiaan dari kekayaan, harusnya dia bahagialah. Dia tidak bahagia. Datang kepada seorang syekh menceritakan kehidupannya. Saya ini sudah cukup harta, sudah ada istri, sudah ada anak gitu. Tapi saya tidak pernah bahagia ya syekh. Kata syekh mengatakan, kamu sholat? Dia mengatakan, demi Allah, mundu isyrina sanah lam usalli, sejak 20 tahun yang silam sampai sekarang saya tidak pernah sholat. Kata syekh, itu yang menjadikan kau tidak bahagia. Sholat kamu ya. Akhirnya kemudian setelah dia mengikuti fatwa syekh ini, tidak kurang 10 hari dia sholat wajib, dia tambah dengan sholat sunnah. Tiba-tiba dia datang kepada syekh, demi Allah syekh, sejak 20 tahun aku meninggalkan sholat, baru hari ini aku merasakan kesenangan hati, ketenangan hati. Kenapa? Karena meninggalkan sholat maksiat. Bahkan meninggalkan wajib itu lebih bahaya dosanya dibandingkan langsung seseorang melakukan keharaman. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan, karena kaidahnya tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Karena meninggalkan wajib bisa kafir, tapi melakukan yang diharamkan belum tentu kafir. Orang meninggalkan sholat bisa kafir, tapi orang berzina selama dia tidak menghalalkan zina tidak kafir. Ya. Makanya ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua,
Seseorang terlampau banyak maksiat, keras hatinya. Kemudian yang ketiga, kata ulama, al-insyighalu bid-dunya. Ketika dia sibuk dengan urusan dunia, ini keras hatinya nih. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah mengejar dunia itu jama'a amalan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah, kan itu. Orang kalau sudah mengejar harta nggak ada cerita puasnya, ikhwan. Karena ada dua perkara yang dikejar tidak mungkin puas, satu ilmu, satu harta. Dan tidak bisa orang itu menyeimbangkan 50% dunia, 50% akhirat. Dusta orang yang ngomong seperti itu. Kalau saya sih, saya bagi dua, Ustaz. Akhirat separuh, dunia separuh. Dusta kau. Mana bisa? Cemana caranya kau membagi dua kehidupan ini, 50% dunia, 50%. Nggak akan bisa. Sholat satu hari saja berapa kali? Dihitung dengan 24 jam itu. Kalau dikumpulkan hanya berapa jam saja? Dikumpulkan. Lebihnya kita tidur, lebihnya kita ngobrol, lebih mau bilang 50% akhirat dunia. Makanya pendusta orang yang ngomong seperti itu. Jangan dibenarkan. Kalau ada yang mengatakan saya 50% dunia, 50% karena orang yang terlampau cinta dunia akan mengalahkan akhirat. Orang yang terlampau cinta dengan akhirat akan mengalahkan dunia. Itu sudah matematika seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita berdoa, doa sapu jagat kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat di sini 3 permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia. Ya Allah, berikan dunia yang baik. Ya kan? Kemudian wa fil akhirati hasanah, minta akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, minta akhirat lagi, dijauhkan dari api neraka. Artinya permintaan kita tentang dunia ini hanya boleh 2/3. Hanya 1/3 saja, 2/3 itu akhirat. Ya, ini kan dibagi 3 nih. Dunia, akhirat. Berarti permintaan kita kepada Allah akhirat itu 2/3. Permintaan kita dengan dunia itu hanya 1/3 saja. Tapi kebanyakan doa-doa kita tidak, kan? Jangan cerita 1/3, 2/3. Kalau bisa semua dunia, kan gitu ya. Kenapa? Karena akhirat itu tidak nampak, gaib. Orang kalau seandainya di hadapan kita, kau mau milih sorga atau ini uang 1 triliun? Kira-kira antum milih mana? Nampak nih 1 triliun. Sorga tak nampak, cerita Ustadz katanya. Pasti dia milih yang nampak, kan? Ya, karena orang itu suka yang nampak. Nggak suka yang nggak nampak masalahnya. Sorga ini nggak nampak, makanya kayak cerita dongeng jadinya. Betul tak saya masuk sorga, kan? Bagus yang jelas-jelas ini aja yang 1 triliun. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sudah sibukkan dengan dunia pasti akan keras hati. Termasuk juga kasratul jidal wa at-ta'assubu birra'i wattiba'il hawa. Kata ulama, jangan terlampau banyak berdebat. Jangan terlampau ta'assub. Ta'assub itu fanatik. Fanatik itu hanya boleh 2. Kalau perorangan kepada nabi, kalau kepada kelompok kepada sahabat. Selebihnya kita tidak boleh fanatik kepada ustadz, kepada kiai, kepada ajengan, kepada ormas ini, ormas itu, tidak boleh. Hanya 2 boleh kita fanatik. Kalau itu urusan individu, berarti Rasul. Saya fanatik dengan Nabi. Kalau itu urusan orang ramai, bukan ormas, bukan yayasan, bukan golongan, tapi sahabat Nabi. Karena kesepakatan sahabat Nabi menjadi hujah yang disebut dengan ijma' namanya. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma'. Nah, boleh kita fanatik. Fanatik dengan siapa? Dengan Nabi. Kalau ormas dengan sahabat. Ustaz, sahabat banyak ormas? Enggak. Maksudnya maksud keramaian. Ya, karena di tangan mereka kebenaran. Kemudian juga yang meraskan hati yang terakhir adalah kathratu mukhalatatin nas fi ghairi maslahatin. Orang terlampau banyak berkawan tapi tidak ada maslahatnya. Kita ini kalau berkawan boleh, tapi kalau nggak ada maslahat akhirat nggak usah berkawan lah. Pilih-pilih kawan itu. Mana yang menguntungkan akhirat, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Harus pandai kita. Karena agama kita itu digadaikan kepada agama kawannya. Dan itu bisa mengeraskan hati. Ini di antara sebab-sebab keras hati yang disebutkan para ulama. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati Bani Israel.
Bani Israel seperti itu. Ma'asyiral muslimin, saya gambarkan bagaimana keras hatinya Bani Israel ya, sedikit sebelum saya tutup. Jadi Bani Israel ini saking kerasnya hati itu. Ketika Yusha ibn Nun, ketika Musa sudah meninggal, Harun sudah meninggal, maka generasi baru dipimpin Yusha ibn Nun penggantinya. Ketika itu mereka masih berada di negeri linglung, di tanah linglung, mereka nggak bisa keluar 40 tahun dari situ. Karena mereka tidak mau membebaskan Baitul Maqdis karena harus melawan orang-orang Kananium. Tapi sekarang generasi berbeda lagi. Ini generasi-generasi hebat, pejuang, pemberani. Generasi-generasi pengusus sudah nggak ada lagi. Akhirnya mereka siap perang dipimpin Yusha ibn Nun melawan orang-orang Kananium, merebut Ariha dan masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya betul-betul perang itu terjadi. Jihad terjadi. Ketika itu jihad dimulai daripada hari Jumat. Ketika matahari mau tenggelam, perang belum dimenangkan. Besoknya hari Sabtu, ingat hari Sabtu sakral bagi Bani Israel, tidak boleh ada perang. Maka Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah agar matahari jangan ditenggelamkan dulu. Kemudian Yusha mengatakan kepada matahari, ya Syams, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Berhenti matahari itu. Tak tenggelam. Ya. Dan ini mukjizatnya Nabi Yusha ibn bisa menghentikan matahari, kata Nabi. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan matahari karena izin Allah adalah Yusha ibn Nun, yang dulunya adalah pembantu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menemani dia berjumpa dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan dia masih kerabatnya. Kemudian setelah Musa meninggal, Musa berwasiat kepada Yusha ibn Nun untuk meneruskan perjuangannya. Berhasillah mereka menaklukkan Ariha. Setelah Ariha kalah, matahari tenggelam. Tinggal mereka masuk Baitul Maqdis karena sudah menangkan. Syaratnya sebagai bentuk syukur. Kita sudah puluhan tahun menunggu kemenangan ini, kata Yusha ibn. Sekarang Allah berikan nikmat yang besar. Kita sudah 40 tahun di negeri linglung, makan susah, minum susah, panas, terik, macam-macam. Sekarang sudah dibukakan nikmat itu di depan kita, Baitul Maqdis. Kita bisa makan apa saja, minum apa saja, macam-macam nikmat di situ. Syaratnya dua. Yusha ibn Nun meminta syarat sebagai bentuk imbalan syukur kalian. Pertama, sujud kalian sebagai bentuk syukur. Makanya dalam Islam ada namanya sujud syukur. Dari segi perbuatan, sujud. Yang kedua, jangan lupa mengatakan hittah. Hittah itu artinya hutta anna khatayana. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Cukup kau mengatakan seperti itu, satu saja mengatakan, ya Allah ampun dosaku, semua apa yang kalian lakukan dari perbuatan dosa Allah hapuskan. Kan enak tuh. Cukup mengatakan hittah, ya Allah ampun dosaku, maka semua dosanya akan diampuni. Kan enak itu kan. Cuma ngomong gitu saja, semua dosanya diampuni. Tapi karena Bani Israel keras hatinya, bukannya mereka ketika mendapatkan kemenangan itu sujud, malah mereka kemudian membungkuk, kemudian membelakangi Baitul Maqdis. Bukan jalan mundur, ke belakang. Bukannya disuruh membaca hittah, malah diganti hittah menjadi hintah, pakai nun. Hintah itu artinya hintah. Bur itu artinya ya basmatin itu begitu ya. Kayak gandum. Disuruh minta ampun malah minta makan. Kan kurang ajar kata. Disuruh minta ampun malah minta makan. Itulah Bani Israel kerasnya. Padahal kurang apa loh, mereka sudah tersiksa di negeri linglung kan. Akhirnya dibebaskan, diutus Yusha ibn Nun memimpin mereka. Akhirnya Baitul Maqdis dikuasai. Hanya dua Allah minta, sujud. Makanya Nabi SAW kalau menang perang, Rasul sholat 8 rakaat sebagai bentuk syukur, ya kan. Kalau menang perang langsung Rasul sholat 8 rakaat. Dan itu juga dilakukan oleh sahabatnya Amr bin As ketika menaklukkan Persia. Tetapi mereka suruh sujud aja tidak mau. Suruh membaca hinto malah hinto. Suruh mengatakan ya Allah ampuni dosaku, mana makanannya katanya. Keras hatinya Bani Israel. Makanya Allah mengatakan summa qasat qulubukum. Bahkan kalian ini seperti batu hatinya. Padahal batu terkadang masih lebih baik dibandingkan hati kalian. Karena dari batu masih terpancar sungai, masih terpancar air, masih bisa jatuh karena takut kepada Allah. Hati kalian tidak di tiga-tiganya. Itu gambaran daripada kekerasan Bani Israel. Wallahu alam.
Ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Alhamdulillah. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikir itu dengan mengucapkan nafas atau misalnya dengan kita diam, apakah itu sudah bisa atau dengan ucapan mulut yang benar. Terus yang kedua adalah tentang masalah yang sholat kita. Contoh seperti saya mengambil contoh saya. Dulunya saya gereja, saya tidak pernah sholat, tapi saya sering melakukan ibadah, misalnya itu apakah dengan saya tidak melaksanakan sholat, amalan yang saya kerjakan setelah anak yatim itu apakah masuk dalam catatan atau tidak? Dan kalau seandainya kalau itu tidak, jika saya bertobat saya melaksanakan sholat seperti yang begini, apakah itu akan kembali lagi atau bagaimana? Taib. Nah itu amal dosa jariah. Dosa jariah itu apakah seandainya saya sudah melakukan suatu dosa yang seperti di Facebook yang seperti itu lah ya. Saya sudah bertobat, tapi sempat saya menghapus. Saya mati. Apakah itu dosa itu akan terus mengalir atau sudah sampai? Taib. Ahsan, 3 pertanyaan. 1, zikir itu amalan lisan. Zikir itu amalan lisan, bukan amalan hati. Karena dia amalan lisan diucapkan. Ya minimal dengarlah oleh diri sendiri, walaupun tidak keras kan itu ya. Itu amalan lisan, amalan hati berbeda. Amalan lisan dari sini astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, kan begitu. Bahkan Rasul mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimkan istighfar, coba kalau antum ada masalah, mungkin sekarang ada masalah, buktikan. Kalau antum ada masalah, terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada masalah ya, saya yakin tidak waktu lama hilang masalah itu. Minimalnya walaupun tidak hilang, tenang hati. Karena Rasul yang mengatakan, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dikin faraja wa min kulli hammin faraja. Ya. Kalau kita sempit Allah lapangkan, kalau kita lagi gundah gulana Allah senangkan. Jadi perbanyak zikir. Dan tidak ada ruginya berzikir, itu kan beratkan timbangan kita. Makanya Rasul mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah. Mufarridu akan mendahului kita ke surga. Kita ini sama-sama datang ke pengajian sini. Rupanya teman kita lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena sepanjang jalan dia berzikir. Walaupun sama-sama ngaji. Kemudian yang kedua, ada hadis Rasul mengatakan, khairukum fil jahiliyati khairukum fil islami idza fuqihu. Orang baik di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan di zaman jahiliyah akan digabungkan dengan kebaikan dalam Islam kalau dia diberikan kecerdasan. Ingin kebaikan, dan cerdas itu datang karena ingin baik. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin baik Allah cerdaskan. Kalau nggak ingin baiknya bodoh terus. Gitu. Artinya bahwa kalau dulu kita tidak sholat, tapi kita baik bersedekah, beramal soleh. Sholat ini yang menentukan amalan loh ya. Idza shaluha sholatu shaluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, semua amal dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, maka semua amal dianggap buruk. Selama anda tidak sholat, kalaupun anda haji, puasa, bersedekah, silaturahim, belum dianggap baik. Masih digantung amalannya. Tapi kalau sudah bertobat, hijrah, kemudian sholat, amalan itu akan digabungkan. Akan digabungkan semuanya. Ya. Dan tobat itu menghapus semua dosa, tapi mengembalikan amalan. Itulah adilnya Allah di situ. Ya kan? Kemudian yang ketiga tentang dosa jariah. Kalau anda sudah menang betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, amal itu tetap dicatat.
tidak ada amal yang tidak dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat. Ya. Karena begini, catatan itu ada yang sifatnya dicatat dihisab, ada yang dicatat tidak dihisab. Ada yang dihisab diazab, ada yang dihisab tidak diazab. Kan begitu? Ya. Jadi ketika seseorang kemudian berbuat jahat, kemudian tobat, kejahatan tetap ada dalam catatan itu. Tetapi tidak akan dihisab karena sudah tobat. Sudah tobat kan dia. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, maukah ku beritahu kepada kalian seorang sahabat tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, mati masuk surga. Sahabat heran, yang benar saja Abu Hurairah. Mana ada katanya. Kata, maukah aku tunjukkan, kata Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, Usairim. Seorang laki-laki dari Aus. Ketika Mus'ab bin Umair mendakwahkan di kota Madinah, Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad mengajak kaum Aus masuk Islam. Semua masuk Islam kecuali satu orang namanya Usairim, tidak mau masuk Islam. Tapi suatu ketika jihad, Usairim melihat kabilahnya butuh bantuan. Akhirnya dia datang kepada Rasul, Rasul libatkan aku dalam perang. Bukan karena Islam, tapi ingin membantu kabilahku. Kata Rasul, tidak bisa. Kalau kau ingin jihad, membantu kabilahmu, kau harus masuk Islam. Akhirnya dia pun bersyahadat, langsung masuk perang, mati syahid. Gitu. Coba, kata Abu Hurairah, lihat, orang ini gak pernah ruku, gak pernah sujud, sekali mati masuk surga katanya. Karena ketika perang bersyahadat langsung mati. Ya kan? Jadi seperti itu. Karena begini ikhwan, terkadang perlu kita pahami, ada orang-orang yang penampilannya terkadang agamis, Masya Allah, janggutnya panjang, jubahnya panjang, serbanya melilit gitu ya, tasbihnya melingkar-lingkar gitu. Tetapi belum tentu menjamin dia masuk surga. Belum tentu dia menjamin masuk surga. Karena ada hadis yang mengatakan ada orang itu beramal dengan amalan ahli surga, antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Tinggal satu hasta segini. Tiba-tiba kemudian di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli nar. Maka Allah catat dia termasuk penduduk neraka. Tapi ada orang sebaliknya, penampilannya biasa-biasa saja, bahkan cenderung orang jahat. Mungkin antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, tapi di ujung hayatnya dia bertobat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mengamalkan amalan sorga, Allah catat dia masuk sorga. Maka dari sini ada kaidah al-amal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhir, tetapi akhir juga ditentukan awal dan tengah. Karena kita tidak tahu takdir. Kalau orang kemudian berpegang, yang penting kan akhirnya. Kapan lu tobat? Habis haji Ustaz. Nggak haji-haji nggak tobat-tobat lah kan itu. Kapan tobat? Nunggu 50 tahun usia saya. Karena berpikir apa? Yang penting kan akhirnya Ustaz. Nantilah kalau sudah 60 tahun saya tobat, saya sholat. Yang menentukan akhir itu awal dan tengah. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta memberi, dengan harta dia memberi, dengan ilmu dia mengajar, dengan jabatan dia bermanfaat untuk agama. Wattaqa, dia lakukan karena ketakwaan, karena Allah. Ya. Kemudian dia pun yakin bahwa ada surga, ada pahala di akhirat. Maka sudah mudah dia melakukan amal saleh, Allah mudahkan. Maksudnya dia sudah mudah melakukan amal saleh, Allah mudahkan. Maksudnya begini, orang kalau terbiasa sholat wajib, maka dia akan mudah sholat sunnah. Orang kalau terbiasa puasa Ramadan, maka dia akan mudah puasa sunnah. Orang kalau biasa zakat akan mudah sedekah. Begitu seterusnya. Karena ibadah ini melahirkan ibadah yang lain. Nanti ibadah ini, ibadah yang melahirkan ibadah yang lain, melahirkan ibadah yang lain lagi, melahirkan ibadah yang lain, akhirnya ditutup dengan seperti itu. Fasanu yassiru, sudah mudah dia melakukan amal soleh itu, Allah mudahkan lagi supaya dia husnul khotimah. Tapi fa amma man bakhila, siapa yang bakhil, wastagna, tidak peduli dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia pun mendustakan akhirat, tidak ada balasan, tidak ada surga,
fasanuyassiruhul usra. Sudah sulit, Allah persulit lagi. Ya, sudah sulit ibadah, maksiat mudah. Tapi ibadah sulit. Dan maksiat melahirkan maksiat yang kedua, maksiat yang kedua melahirkan maksiat yang ketiga, maksiat yang ketiga melahirkan maksiat yang keempat, akhirnya ditutup dengan seperti itu. Sudah sulit ibadah, Allah mudahkan maksiat sampai dia su'ul khatimah. Jadi akhir itu ditentukan awal dan tengah. Jangan berpikir nanti tobat nanti kapan? Keburu matilah kan itu. Mau tobat sekarang. Gitu gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Boleh. Ustaz, bagaimana kita memberikan jawaban bagi mereka yang bertanya, kenapa Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril? Kenapa tidak langsung antara Allah dan Nabi Muhammad SAW? Ya, alhamdulillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril? Ingat bahwa wahyu turun itu tidak semua lewat Jibril. Wahyu turun itu tidak semua lewat Jibril. Terkadang Allah langsung dengan Rasul. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Enggak ada Jibril-Jibrilan di situ. Mana ada Jibril Isra Mi'raj itu? Jibril hanya naikkan saja. Habis di Sidratil Muntaha, Jibril enggak ikut. Kemudian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, perintahkan salat, itu wahyu. Tak ada Jibril di sini. Jadi ini thariqah wahyu namanya. Terkadang Nabi SAW langsung berdialog dengan Allah seperti ketika perintah salat. Tidak ada di antara dia dengan Allah penerjemah. Langsung pis-to-pis. Terkadang lewat Jibril. Terkadang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hatinya. Ya, terkadang Rasul bergetar, terkadang keluar keringat walaupun di musim dingin. Itu thariqah wahyu namanya. Ya. Jadi tidak mesti lewat Jibril, ada cara-cara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tetapi ketika Allah Subhanahu kalau bertanya kenapa mesti lewat Jibril, la tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Allah yang menjawab. Jangan kau tanya perbuatan Allah. Allah yang akan tanya perbuatan kalian. Ini kan tanya perbuatan Allah. Kenapa Allah? Kok tanya pula Allah, ditanya pula kan itu. Jangan kau tanya perbuatan Allah. Allah yang tanya perbuatan kamu. Ya suka-suka Allah mau lewat Jibril, mau lewat siapa kan itu. Sibuk kali kalian. Aduh, kacau. Iya. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.